If I only had time, only time, so much to do. If I only had time, if I only had time. Bakuan kompetensi MK adalah standar dasar dari kewenangan, kemampuan, kecakapan, kesanggupan, dan wibawa, yang berdiri di atas sikap dan pengetahuan yang bersumber dari rangkaian silabus sistem manajemen konstruksi. Dalam pelatihan HAMKI, kompetensi MK dijabarkan dalam 9 bakuan, ditambah dengan kode etik dan tata laku. Dalam prakteknya, pelaku teknis MK sangat memerlukan 9 bakuan kompetensi sebagai sikap dan pengetahuan yang built-in dalam dirinya, yang jika tidak terpenuhi, maka ia akan cenderung melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ingat bahwa melakukan kesalahan dalam manajemen konstruksi bisa berakibat fatal secara teknis, keselamatan kerja, administrasi, dan hukum. 9 bakuan kompetensi MK terdiri atas 1. Filosofi proyek konstruksi. 2. Praktek profesional MK. 3. Pengelolaan waktu. 4. Pengelolaan pembiayaan. 5. Pengelolaan mutu. 6. Pengelolaan risiko proyek. 7. Pengelolaan K3L konstruksi. 8. Pengelolaan pengadaan. 9. Pengelolaan organisasi dan SDM. 10. Kode etik dan tata laku. Inovasi atas SOP konvensional antara lain mencakup sistem telaah K3 pada tahap perencanaan, P2 K3 konstruksi, dan penetapan SMK3 konstruksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta sertifikasi kinerja K3, screen meeting pada proses review dan approval, sistem koordinasi berjenjang, metode pengendalian waktu pelaksanaan, metode pengendalian biaya dan ongoing CCO, ekstraksi, quality assurance, dan quality control, metode pengamatan 6M konstruksi, dan sistem folder dan filing terpadu. Hasil kinerja MK yang baik dan benar bergantung pada verifikasi dokumen perencanaan, persiapan pelaksanaan konstruksi, verifikasi program kerja kontraktor, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, penerapan SOP inovatif secara fokus. Dengan menganggap bahwa pekerjaan konstruksi adalah merupakan suatu proses industri, maka tahapan industri seperti check up, startup, running in, production running, dan production control juga berlaku pada tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi. Tahapan produksi pada pekerjaan konstruksi tujuannya adalah guna mencapai constructability design dan smartness program kerja, mutu, durasi, dan biaya yang baik, target zero accident dalam K3L, dan tertib administrasi, serta good governance. Pengelolaan jadwal waktu proyek adalah proses yang diperlukan untuk mendapatkan suatu keyakinan bahwa proyek yang dipengaruhi oleh ketetapan mutu, keterbatasan sumber daya, dan anggaran dapat diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Pertama, penetapan durasi pelaksanaan. Forecast durasi pelaksanaan dipertimbangkan dengan faktor-faktor volume dan mutu pekerjaan, biaya yang tersedia, kondisi sumber daya, dan metode yang akan digunakan. Yang melalui pendekatan empirik dapat dilakukan perhitungan logis sederhana dengan menetapkan prioritas constraint dari keempat faktor-faktor di atas. Yang kedua adalah penggunaan network planning. Ingat prinsip bahwa waktu adalah uang. Oleh karena itu harus diperlakukan selayaknya keuangan, yaitu dicermati dengan akuntansi waktu. Dengan network planning dapat dirancang sekuen dan durasi dari bagian-bagian pekerjaan. Oleh sebab itu, maka penggunaan network planning dapat digunakan untuk menerapkan akuntansi waktu. Untuk aplikasi network planning dapat digunakan misalnya Primavera atau MS Project, yang tampilannya dapat dilihat contohnya pada halaman berikut. Yang ketiga adalah perancangan bar chart dengan kurva S. Durasi dan sekuensi yang didapatkan dari network planning, jika dipadukan dengan unsur biaya dan bobot pekerjaan, maka bisa digambarkan suatu grafik kurva S pada format bar chart schedule, sebagaimana terlihat pada contoh di halaman berikut. Yang keempat adalah animative schedule dengan penggunaan teknologi BIM pada 4 dimensi. Dengan penerapan BIM pada maturity level 4 dimensi, schedule pelaksanaan konstruksi dapat divisualisasikan dalam bentuk animasi 3D image yang menunjukkan sequence pekerjaan dan secara paralel menunjukkan pergerakan indikasi perjalanan waktu serta durasi pekerjaan, sebagaimana yang dapat terlihat pada video ilustrasi berikut ini. Yang pertama adalah verifikasi terhadap schedule kerja kontraktor. Schedule kerja yang disampaikan oleh kontraktor sudah mempertimbangkan faktor-faktor volume dan mutu pekerjaan, metode pelaksanaan konstruksi, resources yang tersedia untuk pelaksanaan, dan ketersediaan biaya pelaksanaan. Schedule itu dibahas adaptasinya terhadap kondisi lapangan dan kondisi-kondisi lain yang dapat disepakati bersama untuk ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan. Schedule dalam bentuk bar chart dengan kurva S yang disepakati itu dilegalisir sebagai acuan yang sifatnya kontraktual.
Yang kedua, cacahan schedule dan jadwal turunan. Schedule kerja yang telah disepakati perlu dicacah menjadi per 6 bulan, bulanan, dan mingguan. Di samping itu, dibuat jadwal turunan menjadi manpower schedule, material schedule, equipment schedule, dan turunan-turunan lainnya. Yang ketiga, evaluasi capaian target schedule. Capaian gain progress seringkali berbeda dengan rencana. Mungkin lebih besar atau disebut sebagai over schedule, atau mungkin lebih kecil disebut sebagai under schedule. Ada beberapa metode untuk melakukan evaluasi terhadap capaian tersebut. Antara lain yang sederhana misalnya dengan menggunakan diagram Petruk. Yang keempat, model rencana kerja mingguan. Rencana kerja mingguan atau RKM dalam bentuk yang mencakup volume kerja, gain progress, zonifikasi, shift kerja, jumlah tenaga kerja, material, dan sebagainya. Rencana kerja mingguan sebenarnya sudah tercacah menjadi rencana kerja harian, sehingga gain progress per hari sudah dapat diketahui pada saat merancang rencana kerja mingguan. Dengan demikian, progres dalam 1 minggu sudah dapat juga diketahui, sehingga sangat mudah untuk menghitung kenaikan progres dari minggu lalu sampai dengan minggu ini. Yang kelima, pengamatan 6M konstruksi. Berdasarkan masukan dari metode indikasi schedule, dapat diketahui potensi keterlambatan dan juga dapat diketahui peluang percepatan. Untuk mengindikasi penyebabnya, dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan 6M konstruksi. Jadi, kondisi cash flow keuangan perusahaan kontraktor menjadi kunci primanya ke 5M konstruksi yang lain. Untuk mendapatkan machinery dengan kondisi yang baik, diperlukan dana yang sesuai atau cukup untuk pengadaannya. Machinery dibutuhkan untuk membantu kontraktor dan tenaga kerja agar bisa melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik. Tenaga kerja yang baik dibutuhkan untuk dapat menyerap material agar bisa terpasang sebagai komponen bangunan, sesuai dengan metode kerja yang ditetapkan. Metode kerja diperlukan untuk mendapatkan mutu dan penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan target waktu. Main schedule berupa bar chart dan kurva S hanya merupakan suatu pajangan status kemajuan pekerjaan yang tidak dapat digunakan untuk menggerakkan dan mengendalikan waktu pelaksanaan. Untuk itu, bar chart dan kurva S harus dicacah menjadi program 6 bulanan, dan mingguan, agar dapat terlihat item bagian pekerjaan mana yang harus diselesaikan pada setiap minggu, dan berikut resources pendukungnya, misalnya material, manpower, dan sebagainya. Setelah dicacah menjadi program mingguan, jadwal mingguan ini dibahas dalam rapat koordinasi khusus untuk ditransformasikan menjadi rencana kerja mingguan atau RKM, di mana volume pekerjaan, gain progress, shift kerja, manpower, material, dan peralatan ditetapkan bersama sebagai komitmen sehingga jelas terprediksi berapa persen gain atau perolehan progress dalam minggu itu. Dengan demikian, dalam mengendalikan kemajuan pekerjaan, pengawas atau inspektor MK
hanya perlu fokus pada rencana kegiatan harian yang telah di-state dalam RKM, sehingga gain progress per hari dapat dikompilasikan dari inspektor masing-masing disiplin dan diketahui besarnya. Di dalam rapat koordinasi khusus minggu berikutnya, sudah dapat ditetapkan progres minggu lalu secara bersama-sama antara kontraktor, MK, owner, tanpa perbedaan. Jika terjadi sedikit keterlambatan, maka mudah dideteksi penyebabnya untuk dicarikan solusinya. Dengan demikian, potensi keterlambatan dapat diantisipasi dan mudah dicari solusi percepatannya. Metode pelaksanaan yang dibuat oleh kontraktor menjelaskan secara umum metode, spesifikasi, material, peralatan, dan manpower yang digunakan dalam mengerjakan bagian pekerjaan konstruksi. Metode pelaksanaan disusun selaras dengan rancangan gain progress minggu depan, yaitu dengan menentukan jenis-jenis pekerjaan, area pengerjaan, volume, shift kerja, dan detail waktu, sehingga bisa dijadikan sebagai program kerja minggu depan. Program kerja minggu ini harus menjadi objek fokus bagi kontraktor dan pengawas MK ataupun pihak lain yang terlibat, sehingga bersama-sama akan mengupayakan dan berusaha mencapai penyelesaian dan gain progress yang direncanakan. Jika dalam pertengahan minggu terindikasi bahwa target penyelesaian atau progress tidak akan tercapai, maka dapat mudah dianalisa penyebabnya, sehingga dapat segera diupayakan bersama recovery atau perbaikan kinerjanya. Indikasi keterlambatan, analisa penyebab, dan upaya recovery-nya sebaiknya dipertegas dengan membuat catatan sebagai bahan pembahasan dan dijadikan site memo untuk kontraktor. Material konstruksi adalah bagian penting yang harus direncanakan keberadaan dan delivery-nya ke lapangan untuk memastikan bahwa pada saat diperlukan material sudah tersedia. Material yang dimaksud terdiri atas material baku dan material fabrikasi, yang idealnya sudah berada di lapangan di bawah 1 minggu sebelum diperlukan untuk pemasangan. Mengenai jenis material yang diperlukan dan kondisi delivery-nya ke lapangan, pengawas MK harus kepo atau knowing every particular object, yang tentunya terbatas tidak sampai pada hal mendetail mengenai hubungan bisnis kontraktor dengan suppliernya, terkecuali jika diperlukan. Campur tangan pengawas MK dalam hal delivery dan keberatan material di lapangan merupakan hal yang penting, mengingat bahwa keterlambatan pengiriman material dapat secara langsung menunda pelaksanaan pekerjaan, yang secara langsung juga akan berakibat pada keterlambatan. Untuk material signifikan yang jumlahnya besar, sebaiknya dilakukan pengecekan ke fabrikator atau sumber material untuk secara lebih dini mencegah atau mengantisipasi potensi keterlambatan. Manpower atau pekerja konstruksi diperlukan untuk memastikan bahwa ketersediaan material untuk mendukung metode pelaksanaan dapat terserap dengan cukupnya jumlah dan jenis para pekerja itu. Jumlah dan jenis pekerja perlu diketahui dan dipantau keberadaannya untuk dapat memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja untuk program mingguan yang direncanakan dapat terpenuhi. Kekurangan jumlah dan jenis pekerja dapat secara langsung menyebabkan keterlambatan target penyelesaian pekerjaan. Untuk itu, jumlah dan jenis pekerja pada zone dan shift yang telah ditentukan tidak boleh berkurang. Berkurangnya pekerja umumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena kontraktor terlambat mendatangkan tenaga kerja, ketidakpuasan pekerja atas rewards, kurangnya kapabilitas sehingga harus diganti, terjadinya insiden, terjadinya kecelakaan kerja, terkena wabah, keracunan, mudik hari raya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, hal-hal tersebut harus diantisipasi.
Jika terdapat indikasi bahwa akan atau sudah terjadi pengurangan pekerja, maka pengawas MK harus segera mengingatkan kontraktor melalui side memo atau surat. Machinery atau peralatan terdiri atas alat berat, alat transportasi vertikal, dan peralatan tangan atau special tools, yang tujuan digunakannya adalah untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Pengawas MK perlu mengetahui status kepemilikan alat berat dan transportasi vertikal tersebut, apakah milik sendiri atau sewaan. Ini diperlukan untuk melakukan tracing status mobilisasi peralatan. Peralatan yang dimobilisasi ke lapangan harus dalam kondisi prima, sebab kondisi peralatan yang buruk seringkali malah menjadi penyebab keterlambatan atau menyebabkan ketidakpastian waktu penyelesaian pekerjaan. Persyaratan status kepemilikan dan kondisi prima peralatan sebaiknya dipersyaratkan dalam KAK kontraktor, agar pengawas MK berhak untuk menuntut status dan kondisi peralatan yang akan dimobilisasi ke lapangan, atau meminta penggantian jika kondisi peralatan buruk. Jika terindikasi adanya kondisi peralatan yang buruk, misalnya sudah mengalami macet, maka pengawas MK harus segera meminta kontraktor untuk melakukan penggantian atau melakukan repair. Money atau kesiapan dana yang dimaksud dalam konteks ini adalah ketersediaan dana pelaksanaan konstruksi oleh perusahaan kontraktor dan ketersediaan dana petty cash di lapangan. Kelancaran distribusi logistik ke lapangan dan ketersediaan petty cash di lapangan sangat mempengaruhi kelancaran penyelesaian pekerjaan. Pengkondisian faktor konstruksi M1 sampai dengan M5 hanya bisa terpenuhi jika M6 dalam kondisi baik. Ketidaklancaran distribusi keuangan, logistik, dan petty cash secara langsung akan memperburuk kondisi faktor konstruksi M1 sampai dengan M5. Jika mulai terasa adanya hambatan-hambatan pada faktor konstruksi M1 sampai M5, maka pengawas MK sudah harus mulai peka terhadap kondisi distribusi keuangan dan petty cash. Hal ini untuk menghindari terjadinya kondisi buruk yang berlarut-larut. Jika kondisi distribusi keuangan terjadi berlarut-larut, maka pengawas MK sudah perlu kepo sehingga dapat memberikan masukan kepada owner mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan yang signifikan akibat kondisi keuangan kontraktor yang tidak memadai. Jika M1 gagal, jika M2 gagal, jika M3 gagal, jika M4 gagal, jika M5 gagal, dan jika M6 juga gagal, maka